Halo Juragan. Unsur K, atau kalium, merupakan salah satu anggota dari unsur hara makro, NPK, yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Dikategorikan makro, karena pupuk ini dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah banyak pada setiap fase pertumbuhan, khususnya pada fase generatif, yaitu ketika pembungaan dan pembuahan. Di toko-toko pertanian, ada banyak jenis pupuk kalium yang bisa Juragan dapatkan. Beberapa di antaranya yang sering digunakan adalah pupuk ZK, KNO3, dan KCl. Mana yang sebaiknya digunakan? Pada review kali ini, akan kita bedakan ketiga pupuk tersebut. Pertama, ZK. Pupuk kalium ini berbentuk kalium sulfat, terdiri dari 50% K dan 17% S. Kelebihan dari pupuk ini, memiliki sumber unsur kalium dengan kadar tinggi. Ini akan cocok untuk beberapa tanaman, khususnya untuk tanaman yang sensitif terhadap keracunan klorida, seperti wortel dan kentang. Pupuk ZK bersifat tidak higroskopis, atau mudah menguap, sehingga dapat disimpan lama, walaupun pada saat kelembapan udara tinggi. Selain itu, pupuk ZK mudah larut dalam air. Hanya saja kekurangannya, adalah harganya mahal dan reaksinya asam. Sehingga jika digunakan pada lahan yang cenderung memiliki kadar keasaman rendah, atau asam, nilai pH-nya akan semakin turun. Dengan kata lain, kadar keasamannya meningkat. Kedua, KNO3. Berbeda dengan ZK, pupuk kalium ini berupa kalium nitrat, terdiri dari 45 hingga 48% K dan 13% N. Pupuk KNO3 memiliki kelebihan lebih mudah larut dalam air, dan hampir baik digunakan untuk segala jenis tanaman, karena bersifat tidak meracuni. Pupuk KNO3 mengandung kandungan natrium dan klorida yang sangat rendah. Kandungan nitrogennya tidak mudah menguap, atau higroskopis, karena dalam bentuk nitrat. Pupuk kalium ini cocok untuk semua jenis tanaman dalam segala fase pertumbuhan. Kekurangan pupuk KNO3, sebagaimana pupuk ZK. Harganya mahal, karena tidak mengandung klor. Selain itu, pupuk KNO3 juga mudah tercuci. Sehingga agar lebih efektif, perlu diperhatikan teknik aplikasinya. Namun walaupun mahal, hal tersebut tidaklah menjadi masalah utama bagi petani. Selama aplikasi pemupukan, memberikan peningkatan hasil yang signifikan. Ini berdasarkan dengan apa yang terjadi Juragan? Ketiga, KCl. Pupuk kalium yang satu ini, merupakan kalium klorida, dengan kandungan 60% K. Kelebihannya, pupuk KCl memiliki keuntungan dari segi harga, yakni lebih murah dibandingkan pupuk ZK dan KNO3. Pupuk yang tidak mengandung klor, harganya lebih mahal. Selain murah, pupuk KCl ini cenderung mudah didapatkan dalam berbagai merek, baik itu subsidi maupun non-subsidi. Hanya saja, kekurangannya, senyawa KCl sebagaimana garam dapur, yaitu tergolong dalam senyawa garam-garaman. Pupuk KCl akan larut dalam air dalam bentuk ion K dan Cl. Oleh sebab itu penambahan unsur hara kalium dalam bentuk KCl, juga menambah unsur klor dalam tanah. Bagi Juragan yang belum tahu klor merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman, namun hanya dalam jumlah yang sedikit. Peran klor secara spesifik masih belum banyak diketahui. Namun unsur klor dalam daun tanaman dibutuhkan untuk proses fotosintesis,
yakni untuk pembentukan energi. Namun, pemberian berlebihan unsur klor pada tanaman akan menyebabkan gejala daun menjadi hijau tua dan tebal. Pada beberapa jenis tanaman seperti kentang, wortel dan tembakau, unsur klor justru bersifat meracuni. Karena tanaman tersebut sensitif terhadap unsur klor. Nah, itu dia juragan 3 jenis pupuk kalium, dalam bentuk yang berbeda. Masing-masing pupuk tadi memiliki dampaknya tersendiri, baik itu lebih ataupun kurangnya. Melihat dampaknya itu, di antara ketiga jenis pupuk kalium tersebut, yang paling baik dan aman digunakan adalah pupuk KNO3 atau kalium dalam bentuk nitrat. Meskipun kalium nitrat lebih mudah tercuci, namun jika juragan memperhatikan setiap pengaplikasiannya dengan sesuai dosis yang dianjurkan, ini akan memberikan hasil yang lebih baik. Misalnya dengan cara pengaplikasian penyemprotan sebagai pupuk daun. Atau dengan cara kocor ketika musim panas, sehingga pupuk akan mudah diserap tanaman. Bisa juga dengan cara tabur ketika musim hujan. Sehingga kandungan air di dalam tanah tidak akan berlebih. Dan nantinya, pupuk tidak tercuci air hujan. Atau bisa juga dengan cara tugal, yaitu dengan dibenamkan pada lubang-lubang di sekitaran tanaman, sekitar 10 cm. Juga dengan memperhatikan interval aplikasinya, yakni di waktu kapan saja, seharusnya tanaman kembali diberi pupuk. Tepat dosis, juga tepat waktu. Ada banyak jenis pupuk kalium nitrat yang bisa juragan temukan di pasaran. Misalnya seperti KNO3DGW, yang kandungannya nitrogen 13% dan 46% kalium. Harga 2 kg pupuk ini sekitar 65 ribuan. Ada juga KNO3 Grenka, yang kandungannya sama dengan KNO3DGW, yaitu 13% nitrogen dan 46% kalium. Harga 1 kg pupuk ini kurang lebih 45 ribuan. Atau KNO3 Cap Tawon, yang kandungannya juga sama seperti 2 pupuk tadi. Harga 2 kg pupuknya sekitar 67 ribuan. Atau juga merek KNO3 yang ada variasi merah dan putihnya. Yang saya yakin, juragan sudah tahu merek-mereknya. Silakan juragan bebas pilih yang mana. Kalau mau menggunakan yang lebih murah pun juga tidak masalah, asalkan nanti juragan bisa menaikkan pH tanah pada waktu yang tepat. Karena walau bagaimanapun, pH tanah yang netral harus sangat diperhatikan dalam budidaya tanaman. Karena jika tidak, baik pemupukan atau perlakuan apapun itu tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pembahasan kali ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa aktifkan loncengnya, agar juragan mendapatkan notifikasi video berikutnya.